Akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya ke saya, bagaimana saya bisa mendapatkan passive income yang terbilang besar hanya dari sebuah game. Di video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai NFT berbasis video game dengan konsep play to earn, di mana playernya bisa mendapatkan sebuah reward yang bisa ditukar menjadi sebuah uang. Bahkan, seorang karyawan seperti saya bisa menjadi seorang investor di usia muda. Sebelum itu, agar saya dapat terus memberikan konten menarik, jangan lupa share, like, subscribe channel ini dan gabung ke komunitas saya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Play to Earn adalah kategori baru dalam video games yang memberi reward kepada pemain untuk memenangkan battle dengan pemain lain dan menyelesaikan tugas harian dengan reward berupa token atau hadiah berbasis cryptocurrency yang mereka bebas gunakan dalam game atau dapat dijual melalui pasar uang seperti centralized exchange atau decentralized exchange. Ini merupakan perubahan penting dalam dunia game, yang game pada umumnya itu menyimpan aset secara terbatas pada aplikasi atau platform yang tidak mengizinkan transfer aset secara eksternal. Jadi nggak bisa ngirim beberapa aset item kalian ke aplikasi atau platform lain. Jadi hanya di situ aja. NFT adalah representasi yang unik, terbatas, dan dapat terverifikasi dalam bentuk item fisik maupun digital di dalam teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan konsep penting kepemilikan seperti asal-muasal dan otentikasi untuk ditransfer secara digital. Dalam video game, NFT juga membuka potensi aset dalam game untuk dapat dioperasikan dengan berbagai game dan platform yang berbeda. Dalam game NFT, aset dalam game sepenuhnya dimiliki oleh pemain, bukan developer dari game tersebut. NFT berbasis game ini dapat mencakup karakter, plot tanah virtual atau land, senjata, dan sebagainya. Mereka dapat digunakan di dalam game blockchain untuk mendapatkan hasil dalam bentuk token atau hadiah lainnya, yang dapat digunakan dalam game atau diperdagangkan di marketplace dengan mata uang kripto atau uang fiat lainnya. Dalam ekonomi game yang terdesentralisasi, ada seluruh ekosistem pemain yang membeli, menjual, dan memperdagangkan item dalam game antara satu sama lain. Mereka dapat melakukan ini karena NFT dan cryptocurrency memberi para pemain hak properti digital untuk aset dalam game mereka. Dengan demikian, para pemain benar-benar menjadi pemilik bagian dalam permainan dan dapat berbagi nilai yang diciptakan oleh komunitas. NFT mencakup karya seni, real estate atau lahan secara virtual, dan hewan peliharaan digital atau digital pet yang dapat dibeli, dijual, dan diperdagangkan di marketplace digital seperti yang populer saat ini adalah OpenSea dan Rarible. Metaverse mengacu pada dunia maya yang luas dan saling berhubungan, di mana orang dapat menciptakan kembali banyak hal yang mereka lakukan dalam kehidupan nyata dan aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut antara lain membangun, membeli, menjual, memiliki, bersosialisasi, menghibur, bekerja, belajar, dan sebagainya. Metaverse tersedia bagi siapa saja yang ingin memasukinya, yang dapat membuka peluang bagi orang-orang dari seluruh belahan dunia tanpa memandang ras, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Game berbasis play to earn paling populer adalah Axie Infinity, yaitu game strategi digital pets atau hewan peliharaan digital yang memungkinkan pemain mendapatkan uang dengan bertarung, berkembang biak, memelihara, dan jual beli digital pets yang disebut Axie. Beberapa game play to earn lainnya dengan genre balapan yaitu F1 Delta Time dan Z-Run, dunia virtual seperti The Sandbox dan Decentraland, RPG seperti Guild of Guardians, MMORPG seperti Ember Sword, dan eksplorasi ruang angkasa seperti Star Atlas. Kamu bisa gabung ke komunitas saya yang ada di kolom deskripsi, dan kamu juga bisa mengunjungi situs web seperti di App Radar, di
di app.com, dan Play to Earn yang mencantumkan banyak informasi game Play to Earn lainnya. Sebetulnya bervariasi tergantung game yang dimainkan seberapa populer dan sudah berapa banyak komunitasnya. Karena setiap game memiliki penawaran dan harga pasar yang relatif berbeda. Bahkan kita bisa memulai game secara gratis tapi cukup lama mendapatkan penghasilannya. Biasanya buat player yang memang jagoan dan senang bermain game, tapi nggak ada modal, bisa mendaftarkan dirinya ke program scholarship atau kita sebut joki dari game tersebut. Tapi buat yang sudah punya modal, biasanya kita dapat mulai dengan Rp300.000 di beberapa game dan hingga 10 juta di game yang sudah sangat populer seperti Axie Infinity. Naiknya harga NFT telah membuat game NFT menjadi mahal bagi sebagian pemain, terutama mereka yang baru mengenal Play to Earn. Scholarship atau joki game adalah program bagi hasil yang memungkinkan pemain baru untuk meminjam atau menyewa NFT, sehingga mereka dapat bermain game tanpa harus mengeluarkan uang. Setiap hadiah dalam game yang dihasilkan dibagi antara pemain dan pemilik NFT. Beberapa program beasiswa atau scholarship memberikan manfaat tambahan seperti pelatihan dan bimbingan untuk membantu pemain meningkatkan keterampilan mereka seperti turnamen internal. Scholarship, Scholar Manager biasanya menerima komisi atas penghargaan dan pendapatan yang dihasilkan oleh pemain yang mereka kelola secara berkelanjutan. Scholar Manager juga memberikan pelatihan dan bimbingan berkelanjutan untuk membantu pemain meningkatkan keterampilan mereka dan lebih memahami konsep penting dalam permainan Play to Earn. Scholar Manager juga membantu pemain baru mempelajari cara mengelola pendapatan mereka dengan aman. Beberapa pemain di Indonesia bisa mendapatkan 2 hingga 3 kali gaji UMR dengan memainkan game Play to Earn Axie Infinity. Namun, jumlah uang yang didapat diperoleh tergantung pada beberapa faktor termasuk keterampilan pemain, berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk bermain game, tingkat kemenangan mereka, dan pergerakan harga token atau koin dan aset di dalam game di pasar terbuka. Banyak orang memainkan game NFT untuk menambah penghasilan mereka. Decentralized Autonomous Organization atau singkatannya DAO adalah protokol berbasis blockchain dengan aturan yang sudah diatur oleh smart contract yang merupakan program yang disimpan di blockchain yang berjalan ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. DAO dapat memiliki beberapa tujuan, tetapi fungsi utamanya adalah menyediakan cara otomatis untuk melaksanakan keputusan tata kelola yang dipilih oleh anggotanya menggunakan token tata kelola. Aktivitas DAO tanpa batas dan sepenuhnya transparan melalui blockchain. Handphone atau laptop atau PC, koneksi internet, dompet atau wallet kripto, dan aset NFT yang diperlukan untuk memainkan game NFT. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan gabung ke komunitas ya. Berpartisipasi dalam game NFT memiliki resiko. Jadi penting bagi kalian untuk melakukan riset sendiri dan membangun kesadaran tentang cara menggunakan kripto dengan aman dan bertanggung jawab. Dan yang pasti, gabung ke komunitas untuk bisa sharing dan mendapatkan informasi lebih terkait proyek kripto atau NFT berbasis game. Oke, sekian dari pembahasan saya tentang NFT, game, dan metaverse secara umum. Pantengin terus channel saya dan gabung ke komunitas karena banyak informasi yang bisa kita bagikan di sana. Yuk kita lanjut diskusi di komunitas. See you.